Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi hipotesis linear one-way classification. Pada materi kali ini terdapat 3 submateri. Yang pertama ada model linear umum dalam klasifikasi satu arah, hipotesis yang diuji, dan proses pengujian hipotesis. Pertama-tama kita masuk ke model linear umum dalam klasifikasi satu arah. Pada model linear satu arah atau one-way classification, kita mencoba menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan antara beberapa perlakuan. Model ini sering digunakan dalam eksperimen di mana perlakuan-perlakuan diuji pada berbagai objek, seperti dalam rancangan percobaan sederhana. Model linearnya adalah YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah epsilon IJ, di mana I bernilai 1 sampai K dan J bernilai 1 sampai MI. Dengan keterangan, YIJ adalah pengamatan ke J pada perlakuan ke I, mu adalah rata-rata umum, tau I adalah efek dari perlakuan ke I, dan epsilon IJ adalah kesalahan acak di mana berdistribusi normal. Asumsi utamanya yang pertama, kesalahan epsilon IJ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi homogen. Kedua, perlakuan tau I adalah pengaruh tetap dari perlakuan ke I terhadap respon YIJ. Lanjut, model dalam bentuk matriks. Bentuknya adalah Y sama dengan matriks X kali beta tambah epsilon, di mana Y adalah vektor pengamatan, X adalah matriks desain, beta adalah vektor parameter yang akan diestimasi, dan epsilon adalah vektor kesalahan acak. Matriks desain X pada model ini mengandung kolom yang mengkodekan perlakuan-perlakuan. Pada umumnya, model ini adalah model linear aditif. Lanjut, kita ke sub materi selanjutnya, yaitu hipotesis yang diuji. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua perlakuan memiliki efek yang sama. Hipotesis 0 yang diuji adalah H0, di mana tau I sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau K, yang artinya tidak ada perbedaan antara efek dari masing-masing perlakuan. Hipotesis ini juga bisa dituliskan dalam bentuk matriks sebagai H0, di mana C kali beta itu sama dengan 0, di mana C adalah matriks kontras yang mendefinisikan hubungan antar parameter dan beta adalah vektor parameter. Contoh untuk 3 perlakuan di mana tau I, tau 1, tau 2, dan tau 3, matriks kontras C yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara perlakuan 1, 2, dan 3 bisa dituliskan sebagai C sama dengan 1 min 1, 0, 0, 1 min 1. Lanjut, kita ke submateri selanjutnya, yaitu proses pengujian hipotesis. Pertama, estimasi parameter dengan least square. Untuk mengestimasi parameter beta, kita menggunakan metode least square. Estimasi parameter penduga betanya diberikan sebagai berikut. Penduga beta sama dengan inverse dari X transpose X dikalikan dengan transpose XY, di mana X transpose adalah transpose dari matriks desain dan Y adalah vektor pengamatan. Lalu ada matriks kontras. Matriks kontras C digunakan untuk mendefinisikan hipotesis yang ingin diuji. Matriks ini menentukan perbedaan antar parameter, misalnya antar perlakuan. Dalam konteks ini, C merumuskan perbedaan antara efek perlakuan. Lalu ada statistik uji F. Statistik uji F mengikuti distribusi F. Formula statistik uji F diberikan sebagai berikut. F sama dengan
matriks kontras C dikalikan dengan transpos penduga beta, lalu dikalikan dengan inverse dari C kali inverse X transpos X kali C transpos, lalu dikalikan dengan C kali penduga beta dan dibagi dengan variansnya, di mana varians residualnya dihitung sebagai berikut. Variansnya sama dengan sigma dari residual kuadrat dibagi dengan N kurang R. Lalu ada keputusan uji hipotesis. Setelah menghitung nilai F, kita bandingkan dengan nilai kritis dari distribusi F untuk tingkat signifikansi yang diberikan, misalnya alpha bernilai 0,05. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka kita gagal menolak hipotesis 0 alias H0 diterima, yang artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbedaan antar perlakuan. Kita lanjut ke implementasi dalam R. Pertama, membuat data dan model linear. Berikut contoh implementasi dalam R untuk membangun model linear dan melakukan pengujian hipotesis menggunakan data simulasi. Di sini kita buat Y-nya itu bernilai 3, 2, 4, 7, 6, 5. Lalu ada treatment, yaitu faktor perlakuannya kita buat 1, 2, 3 dengan 2 ulangan. Kemudian kita buat model linearnya dan hasil ringkasan dari modelnya tertampil. Dari ringkasan model ini dapat dilihat bahwa semua nilai p-value itu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada koefisien yang signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa treatment berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu ada ANOVA untuk pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis 0 menggunakan ANOVA, kita bisa menjalankan fungsi ANOVA, di mana ANOVA result itu adalah ANOVA dari model yang telah kita peroleh sebelumnya. Sehingga dapat dilihat bahwa p-value itu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada koefisien yang signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Hasil ANOVA akan memberikan statistik F, nilai P, dan apakah kita bisa menolak atau menerima hipotesis 0. Lalu ada pengujian kontras dengan linear hipotesis. Untuk menguji hipotesis kontras spesifik, misalnya apakah tau 1 sama dengan tau 2 dan tau 2 sama dengan tau 3, kita bisa menggunakan fungsi linear hipotesis dari paket chart. Pertama-tama kita panggil library chart, lalu kita buat matriks kontras yaitu 1 min 1 0, 0 1 min 1. Lalu kita uji hipotesis kontrasnya dengan fungsi linear hipotesis. Fungsi ini akan menghitung statistik uji untuk hipotesis kontras dan memberikan hasil apakah hipotesis bisa ditolak atau tidak. Di sini dapat dilihat bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada koefisien yang signifikan atau tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Yang artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa treatment berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
Dan juga di sini diketahui hipotesisnya itu intercept kurang treatment 2 sama dengan 0 dan treatment 2 kurang treatment 3 sama dengan 0. Yang artinya kita akan membuktikan apakah treatment 2 ini akan sama nilainya dengan intercept dan apakah treatment 2 akan bernilai sama dengan treatment 3. Dikarenakan p-value-nya kurang lebih dari 0,05, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan perbedaan yang signifikan antara intercept dan treatment 2 atau antara treatment 2 dan treatment 3. Dengan kata lain, asumsi bahwa intercept sama dengan treatment 2 dan treatment 2 sama dengan treatment 3 dapat diterima pada tingkat signifikan 5%. Menunjukkan bahwa efek masing-masing level treatment mungkin tidak berbeda secara signifikan. Lalu di sini ada menghitung F hitung secara manual, di mana pertama kita cari X transpose X, lalu cari X transpose Y, dan dari X transpose X dan X transpose Y kita bisa peroleh estimasi parameter betanya. Lalu kita buat matriks kontras C, dan kemudian kita menghitung F hitung dengan variance-nya. Diperoleh F hitungnya itu sebesar 0,06. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Pertimbangkan model klasifikasi satu arah dengan efek tetap dan K sama dengan 3. Periksa setiap hipotesis nol berikut untuk tes stability. Pertama, H0 di mana tau 1 sama dengan tau 3 dan tau 1 kurang 2 tau 2 tambah tau 3 sama dengan 0. Kedua, H0 di mana tau 1 sama dengan tau 2 dan tau 1 sama dengan tau 3 dan 2 tau 1 kurang tau 2 kurang tau 3 sama dengan 0. Pertama kita cari H0 di mana tau 1 sama dengan tau 3 dan H0 di mana tau 1 kurang 2 tau 2 tambah tau 3 sama dengan 0 apakah testable. Untuk model statistiknya di mana YIJ itu sama dengan mu tambah tau I tambah epsilon I. Lalu untuk tau 1 kurang 2 tau 2 tambah tau 3 sama dengan 0, kita peroleh matriks kontrasnya adalah 0, 1, min 2, 1. Dimana 1 ini dari tau 1-nya, lalu min 2 ini dari tau 2, dan 1 ini dari tau 3. Lalu diketahui juga bahwa tau 1 sama dengan tau 3. Sehingga jika kita buat persamaannya maka tau 1 kurang tau 3 sama dengan 0. Dari situ kita bisa peroleh matriks kontraksnya yaitu 0, 1, 0, min 1 di mana 1 itu untuk tau 1 dan min 1 itu untuk min tau 3. Dari dua matriks kontras bisa kita gabungkan sehingga hasilnya adalah C sama dengan 01 min 21, 01, 0 min 1. Lalu kita cari alfa 1 dari 01 min 21 tambah alfa 2 dari 01, 0 min 1 itu hasilnya sama dengan 0. Jika kita tambahkan, untuk yang pertama itu diperoleh persamaan alfa 1 kali 0 tambah alfa 2 kali 0 karena hasilnya sama-sama dengan 0, sama-sama 0 maka tidak kita ikut sertakan. Lalu alfa 1 kali 1 ditambah alfa 2 kali 1 diperolehlah alfa 1 tambah alfa 2 sama dengan 0. Lalu alfa 1 kali min 2 ditambah alfa 1 kali 0 sehingga kita peroleh min 2 alfa 1 tambah 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir alfa 1 kali 1 tambah alfa 2 kali min 1
sehingga kita peroleh alfa 1 kurang alfa 2 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa alfa 1 itu sama dengan alfa 2 yang bernilai 0. Sehingga C independen dan H0 itu testable. Lalu untuk yang kedua, di mana H0 itu tau 1 sama dengan tau 2 dan tau 1 sama dengan tau 3 dan 2 tau 1 kurang tau 2 kurang tau 3 sama dengan 0. Kita peroleh matriks kontrasnya itu 0, 1, min 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, 2, min 1, min 1, dan betanya itu mu, tau 1, tau 2, tau 3. Jika kita kalikan, maka diperoleh C1 beta itu tau 1 kurang tau 2, C2 beta sama dengan tau 1 kurang tau 3, C3 beta sama dengan 2 tau 1 kurang tau 2 kurang tau 3. Lalu kita buat alfa 1 dari 0, 1, min 1, 2, 0 plus alfa 2 dari 0, 1, 0, min 1 plus alfa 3 dari 0, 2, min 1, min 1. Di sini 1 ini untuk tau 1, min 1 untuk min tau 2, 1 untuk tau 1, min 1 untuk min tau 3, 2 untuk 2 tau 1, min 1 untuk min tau 2, min 1 untuk min tau 3. Lalu jika kita tambahkan alfa 1 kali 0 tambah alfa 2 kali 0 tambah alfa 3 kali 0 itu tidak ada nilainya. Alfa 1 kali 1 tambah alfa 2 kali 1 tambah alfa 3 kali 2 itu kita peroleh persamaannya alfa 1 tambah alfa 2 tambah 2 alfa 3 sama dengan 0. Lalu alfa 1 kali min 1 tambah alfa 2 kali 0 tambah alfa 3 kali min 1 itu kita peroleh persamaannya min alfa 1 plus 0 min alfa 3 sama dengan 0. Lalu untuk yang terakhir alfa 1 kali 0 tambah alfa 2 kali min 1 tambah alfa 3 kali min 1 kita peroleh persamaannya 0 kurang alfa 2 kurang alfa 3 sama dengan 0. Maka jika alfa 1 sama dengan 0 kita peroleh alfa 1 sama dengan alfa 2 itu bernilai min alfa 3 yang mana hasilnya adalah 0. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan alfa 1 tambah sama dengan alfa 2 itu akan sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Sehingga C independen dan H0 testable. Berikut ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Baiklah, sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.